Don't pick up the phone, you know he's only calling 'cause he's drunk and alone too. Don't let him in, you watch it, kicking out again free. Don't be afraid, you know you're gonna wake up in his bed in the morning. Kapilaritas adalah peristiwa naik atau turunnya permukaan zat cair melalui perantara seperti kain, dinding, pipa kapiler, dan lain sebagainya. Contoh peristiwa yang menunjukkan kapilaritas misalnya minyak tanah yang dapat naik melalui sumbu kompor. Selain itu, dinding rumah kita pada musim penghujan dapat basah juga terjadi karena adanya gejala kapilaritas. Penyebab dari gejala kapiler adalah adanya adhesi dan kohesi. Gaya kohesi merupakan gaya tarik-menarik antara molekul-molekul di dalam zat cair, sedangkan gaya adhesi adalah gaya tarik-menarik antara molekul dengan molekul tidak sejenis, yaitu bahan wadah zat cair. Pada gejala kapilaritas pada air dalam pipa kapiler naik karena adhesi antara partikel air dengan kaca lebih besar daripada kohesi antara partikel airnya. Sebaliknya, pada gejala kapilaritas air raksa, adhesi air raksa dengan kaca lebih kecil daripada kohesi antara partikel air raksa. Oleh karena itu, sudut kontak antara air raksa dengan dinding kaca akan lebih besar daripada sudut kontak air dengan dinding kaca. Cara untuk menentukan besarnya kenaikan atau penurunan permukaan zat cair dalam pipa kapiler. Kita dapat menghitungnya dengan menggunakan persamaan sebagai berikut. Y sama dengan 2 dikali gamma dikali cos theta dibagi rho dikali G dikali R, dengan Y sama dengan besar kenaikan atau penurunan zat cair dalam pipa kapiler dengan satuannya adalah meter. Gamma sama dengan tegangan permukaan dengan satuannya Newton per meter. Theta sama dengan sudut kontak. Rho sama dengan massa jenis zat cair atau fluida dengan satuannya kilogram per meter kubik. G atau percepatan gravitasi dengan satuannya meter per second kuadrat. R sama dengan jari-jari pipa kapiler dengan satuannya meter. Untuk lebih memahami lagi berkaitan dengan materi kapilaritas ini, saya akan memberikan satu contoh soal. Pada soal ini dikatakan bahwa apabila pipa kapiler dengan diameter 0,4 mm dicelupkan ke dalam air, akan menghasilkan sudut kontak 60 derajat. Kenaikan air dalam pipa kapiler yang mempunyai tegangan permukaan 0,02 nm adalah. Dari soal tersebut diketahui bahwa diameternya itu sama dengan 0,4 mm. Lalu jika diubah ke dalam meter menjadi 2 dikali 10 pangkat min 4, maka itu akan menjadi jari-jarinya. Kemudian θ-nya itu sama dengan 60 derajat. Gammanya 0,02 Newton per meter. G-nya atau percepatan gravitasinya 10 meter per second kuadrat dan rho-nya 10 pangkat 3 kg per meter kubik. Nah, yang ditanyakan di sini adalah kenaikan airnya. Jadi rumus dari besar kenaikan air yaitu Y sama dengan 2 dikali gamma dikali cos theta dibagi rho dikali G dikali R. Lalu kita masukkan angka-angkanya. Jadi 2 dikali 0,02 dikali cos 60 derajat dibagi 10 pangkat 3 kali 10 kali 2 dikali 10 pangkat min 4. Sama dengan 2 dikali 0,02 dikali cos dari 60 derajat itu sama dengan setengah dibagi 10 pangkat 3 dikali 10 kali 2 dikali 10 pangkat min 4 menghasilkan 0,01 meter atau 10 mm. Jadi besarnya kenaikan air dalam pipa kapiler yaitu 10 mm. Yeah, Bobby Valentino.